Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kawasan dunia Islam 2, jurusan Sejarah Peradaban. Pertama-tama, mari kami perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Ajeng Nurjana, Ahmad Athoillah, Asfia Krotal Jamilah, dan Diva Praja Ramadan. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai jejak Islam di Myanmar. Potret Muslim minoritas di Myanmar. Myanmar adalah negara yang memiliki nama asli Pea Daungsu Sosialis Tamada Myanmar Naingandau. Myanmar ini memiliki luas wilayah 678.036 km persegi, sebanding dengan Pulau Kalimantan. Sebelum merdeka dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948, maka untuk lebih memahami mengenai Islam di Myanmar seperti kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, kelompok Islam Rohingya, dan kelompok Islam keturunan Cina serta konflik yang terjadi antara kelompok Islam, kondisi umat Islam di Myanmar, atau mengenai sejarah penindasan Muslim Rohingya, mari kita simak wawancara kelompok kami dengan Bapak Asep Ahmad Hidayat sebagai sejarawan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat selaku sejarawan dan juga menjabat sebagai Kaprodi Sejarah Peradaban Islam di Pascasarjana UIN Bandung. Tujuan kami ke sini yaitu untuk berbincang-bincang mengenai jejak Islam di Myanmar. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bapak, bagaimana sih proses masuknya Islam di Myanmar? Ya. Myanmar atau dulu dikenal dengan Burma, ya. Sejak zaman dinasti-dinasti atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau dinasti-dinasti di Asia pada umumnya itu dikenal dengan istilah Burma. Ya, karena proses panjang sekarang menjadi istilah Myanmar, gitu kan. Jadi ketika pertanyaan Islam di Myanmar, ini Islam di Burma, gitu kan. Nah, proses masuknya Islam di Myanmar atau Burma ini itu prosesnya begitu panjang, gitu. Catatan sejarah ya, tentang bagaimana masuknya Islam di Burma agak tertutup, tidak terbuka gitu. Tapi berdasarkan catatan yang didapatkan dari para pelancong Barat, ya, Brome misalnya, kemudian juga dari Portugis, ya. Kemudian juga catatan orang Arab sendiri, itu diperkirakan Islam sudah sampai di pantai Myanmar atau Burma itu pada abad ke-7. Karena memang Myanmar kan atau Burma pada masa itu berdekatan dengan India. Nah, di India juga pada abad ke-7, terutama di pantai Coromandel itu sudah ada koloni Muslim, bangsa-bangsa Arab, ya, dan Persia. Karena mereka kegiatannya dua, yaitu perdagangan sekaligus juga banyak kaum pendakwahnya. Jadi bukan hanya disebar oleh kaum pedagang, tetapi juga oleh pendakwah yang langsung dari Arab. Nah, prosesnya itu juga berlanjut sampai pada abad ke-8 gitu kan, ke-9, ke-11, 12 gitu kan. Sampai pada abad ke-15, 16 itu juga banyak para muslim dari para pedagang muslim dan pedagang muslim melakukan perdagangan di pantai barat Coromandel yang dekat dengan Myanmar itu, terutama di daerah pantai Arakan gitu ya. Itu dari para kaum dagang atau pedagang dari Nusantara, dari Kesultanan Islam Nusantara
Nah, itu sudah sampai ke sana, di antara dari Melaka, dari Jawa ya, kemudian juga dari Langkasuka gitu kan, Topatani juga kemungkinan dari kerajaan sekitar Sumatera gitu kan, Kesultanan Sumatera ya, itu sudah melakukan perdagangan, termasuk juga dari kerajaan Islam di Tatar Sunda pada masa itu. Terus di Sudang Larang, itu bukan perdagangan ke sana. Nah itu, jadi pada abad ke-7 sudah dikenal, sudah mulai masuk pada abad 10, 11, langsung berlanjut 9 dan sampai juga pada abad ke-19 Masehi, yaitu ketika Burma atau Myanmar sekarang dikuasai, berada dalam koloni British atau Inggris pada masa itu, di abad ke-19. Itu yang pertama adalah datang dari Arab ya, Arab Persia. Yang kedua adalah kelompok muslim yang datang dari India ya. Dari India, kemudian juga ada kelompok muslim yang jalur dari atas, yaitu dari suku-suku Bengal atau Bengali ya, yang sekarang menjadi Bangladesh gitu ya. Kemudian juga penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya dari orang-orang Cina juga. Kenapa? Karena orang Cina lewat peperangan antara dinasti, satu dinasti juga banyak orang muslim yang lari ke Burma. Misalnya pada akhir perang antara, misalnya pada peperangan antara Republik Tiongkok, pendukung rakyat Cina, pendukung komunis, itu banyak yang lari. Itu banyak pasukan muslim, diantaranya mendirikan sebuah koloni kota Cina muslim di Burma. Jadi Burma juga sudah bersekutu dengan Islam gitu, baik dari selatan ya. Dari selatan itu dari lautan maupun dari utara. Dari utara terutama dari lewat Cina, karena Cina lebih duluan lewat jalur sutranya sudah bersuara Islam pada abad ke-7 juga. Cina itu atau Tiongkok itu ya. Ya, tambahan lagi saya lupa tadi, Muslim atau kelompok Islam di Myanmar itu ada 4 kelompok. Satu keturunan Burma, di Burma sendiri, jadi suku Burma. Itu pada abad ke-13, 12 Masehi sampai 13, itu adalah berasal dari keturunan India yang nikah dengan wanita-wanita Myanmar menjadi keturunan Muslim Burma, gitu kan? Kan artinya bahwa di Myanmar itu ada kelompok Muslim dari suku Burma, di mana asalnya adalah hasil proses pernikahan Muslim dari selatan, dari Asia Selatan, yaitu dari India, melahirkan keturunan, itu disebut dengan kelompok Muslim Burma. Yang kedua ada kelompok Muslim Cina, itu juga kelompok Muslim Cina juga ada di situ yang sebut melalui jalur sutra itu ya, karena proses peperangan antar dinasti, mulai dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, Ming, sampai kepada negara modern yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok yang dari peperangan itu ya. Kemudian ada yang ketiga, ada kelompok Tamil dan Bengali. Itu juga adalah kelompok-kelompok Muslim gitu kan. Dan yang keempat ada kelompok Muslim Rakhine. Orang menyebut suku Rakhine itu adalah kelompok Rohingya. Itu sebenarnya bisa disederhanakan menjadi 3 gitu kan. Karena Bengali dan Rakhine, Bengali dan Rohingya itu sama-sama disebut sebagai Muslim Rohingya. Itu hidup di kerajaan Rakhine. Dulu ada kerajaan Islam Rakhine Kesultanan itu ya. Dan itu di perbatasan antara Pantai Rakhine kemudian masuk ke Bangladesh gitu kan, itu di utara gitu. Itu kelompok-kelompok Muslim di Myanmar. Lalu mazhab apa Pak yang berkembang di negara Myanmar sendiri gitu? Ya, jadi saya lanjutkan tadi bahwa seolah-olah di Myanmar itu ada Rohingya saja, tidak. Yang menjadi viral di pemberitaan medsos gitu kan, ada kelompok Muslim yang suku Burma, suku siapa? Cina, Arab dan
Bengal itu. Kemudian ada ada etnis Rohingya yang asal dari Bengal atau Bangladesh itu. Nah, madhab utama daripada Muslim di Myanmar itu, baik dari kelompok Muslim Burma, kelompok Muslim Bengali atau Tamil plus Bangladesh yang pada masa pendudukan Inggris di Burma itu disebut sebagai suku Rohingya, itu adalah mainstreamnya bermadhab Syafi'iyah, kecuali yang dari kelompok Islam Cina itu adalah bermadhab kebanyakan Hanafi, karena mereka adalah dari suku Hui. Suku Hui pindah ke Burma dalam peperangan terus, dia tidak kembali lagi menjadi Muslim Burma, itu kan. Sementara kelompok Rakhine itu lebih dikenal dengan kelompok Islam Rohingya. Jadi madhab utama di Myanmar itu adalah madhab Sunni Syafi'i, karena memang terpengaruh secara luas dari mainstream Islam Nusantara. Jadi tradisi di Myanmar sama dengan di tanah Sunda, tanah Jawa, tanah Sumatera gitu, ada tradisi Islamnya, misalnya tarawihan bersama, kemudian juga muludan, kemudian juga parajaban, tetapi cuma tidak seperti di Indonesia yang begitu gembyar gitu kan. Mereka kan dalam keadaan konflik sebetulnya sebelumnya, itu konflik sebelumnya ya, konflik horizontal. Lalu Pak, bagaimana ya mengapa itu terjadi konflik horizontal antara kelompok Islam di Myanmar itu sendiri? Ya, jadi gini, sebelum kemerdekaan Myanmar atau pada masa itu adalah sebut dengan Burma, dulu kan negara Burma ya. Kalau kita sebutnya bisa dulu, mungkin anak-anak sekalian, kalau masa saya pernah mengenal beras Burma gitu kan, ya sekarang kan jadi Myanmar. Karena memang sebelum kemerdekaan Myanmar, ya ketika masih di bawah kekuasaan politik atau kepemerintahan Inggris atau British pada waktu itu, terutama sebelum 1937, itu kelompok-kelompok Muslim di Myanmar itu tidak bersatu, terpisah. Jadi ada kelompok Burma hidup komunitasnya begitu, tuh kelompok Muslim Burma, kelompok Muslim Rakhine atau Rohingya, kelompok Muslim Cina, kelompok Muslim Bengali dan plus Arab di situ bersatu kan. Kalau Burma itu adalah kelompok Muslim Burma itu kelompok Muslim yang paling lama tinggal di Burma dan mendukung gerakan nasionalisme Burma. Karena wajahnya juga seperti orang Burma gitu, asli Myanmar. Cuma bedanya, maksudnya bukan seperti orang Burma asli Myanmar, karena memang sama-sama asli, cuma dia beragama Islam, yang lain beragama Buddha, itu suku Burma gitu kan. Nah, mereka terpisah berkelompok-kelompok karena persoalannya persaingan di situ. Ya, jadi antara kelompok Burma dengan kelompok Cina, Muslim Cina, kelompok Muslim Bengali yang dibawa oleh Inggris pada masa itu juga terjadi konflik horizontal dan pemisahan. Namun kelompok Rohingya atau Rakhine itu lebih memisahkan diri sebagai sebuah kelompok yang terpisah dari kelompok-kelompok yang tiga itu. Gitu ya. Jadi memang karena persoalan apa ya? Bukan persoalan madhab. Karena persoalan keberpihakan terhadap nasionalisme, yang satu misalnya kelompok India, kelompok Muslim Burma ingin negara ini menjadi sebuah negara nasionalis Burma, sementara kelompok yang dari Bengal yang dibawa oleh Inggris dari Bengali atau dari Bangladesh dan India pada abad ke-17 pada abad ke-18 terutama abad 19 sebagai pekerja, birokrat dan perburuhan, pada masa itu lebih pragmatis, dia mengabdi kepada Inggris gitu. Sementara kelompok Burma, Muslim Burma itu lebih nasionalis dan mendukung pergerakan kemerdekaan bersama UNU ya, itu melahirkan kemerdekaan Burma yang nanti sekarang berubah menjadi negara Myanmar pada hari ini. Sementara kelompok Muslim Cina dan kelompok Rakhine itu terpisah dari kelompok itu, dari konflik itu. Bahkan kelompok Rakhine atau sebut Rohingya itu lebih
lebih eksklusif gitu, lebih memisahkan diri karena memang dia juga keturunan dari agak lama juga, hampir berbarengan dengan Muslim Burma yang di sebelah selatan gitu kan. Mereka di utara kan, itu sudah membentuk koloni Muslim. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, mengapa terjadinya penindasan terhadap Muslim Rohingya gitu? Ya, pertama karena faktor kebencian gitu. Gini, Rohingya itu sama dengan Muslim India pada abad ke kelompok India pada abad ke-19 di Inggris, itu sangat dinambobo ya, artinya diberi posisi yang sangat tinggi ketimbang orang Burma sendiri. Jadi kelompok Rohingya ini yang bermarkas di Rakhine ini, terutama dari Bangladesh, Tamil, itu diberi posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi pada masa pemerintahan Inggris, dan itu terjadi kecemburuan, kebencian mengakar antara bukan hanya yang kelompok Buddha, saya sebut tadi misalnya kelompok Muslim Burma juga merasa benci, sementara misalnya kelompok Muslim Burma bersama dengan Burma yang lainnya yang beragama Buddha maupun agama animisme itu merayakan kemerdekaan dan menentang kedudukan Inggris. Rakhine lebih diam gitu. Nah, sehingga pada 1948 ketika perayaan kemerdekaan itu suku-suku diundang, termasuk kelompok Muslim Cina, kelompok Muslim India dari Tamil itu ya, dari arah selatan pada masa pendudukan Inggris, kemudian juga kelompok Cina Arab ini tidak diundang Rakhine itu, karena memang ada kebencian ingin mengusir. Karena posisi, jadi selama berabad-abad Rohingya, terutama 100 tahun ya, abad 19 sampai abad ke-20 ini, mereka itu diberi posisi yang sangat tinggi, terutama di birokrat, pekerja, pegawai negeri, termasuk bidang ekonomi. Makmur, di sana tinggal kebencian, kecemburuan orang Burma asli, termasuk Muslim Burma gitu. Ya kan, makanya rakyat tidak mendukung kemerdekaan Burma gitu. Sehingga pada selanjutnya, bahkan setelah kemerdekaan kemerdekaan 1948, kemudian tahun 1950-an 60 itu banyak, ratusan ribu orang dibunuh, 300-500 ribu gitu kan dibunuh kalau Muslim Rohingya. Dan terjadi sebuah pemberontakan mempertahankan diri kaum Rohingya gitu, melakukan perlawanan gitu ya, perlawanan, sehingga sangat kompleks di kelompok Muslim Rohingya itu. Ada kelompok yang etnis dalam arti utama Rohingya, karena Muslim Rohingya itu kan sekali lagi disebutkan itu kan keturunan Bengali, Bangladesh. Nah, pada masa pendudukan Inggris sangat diistimewakan gitu pada masa pemerintahan Inggris. Jadi kebencian itu terus berlanjut sampai hari ini kan, belum tuntas masalah Rohingya ini. Ratusan ribu gitu kan, bahkan ratusan ribu pengungsi, 500, 750, 250 ribu sampai hari ini kan. Saya sebutkan, baca aja di buku saya dan tambah-tambah yang lainnya gitu kan. Nah itu awalnya itu yang paling utama. Kemudian juga ada pemicu sebelum tahun 80-an kalau nggak salah, itu ada pemicu misalnya bahkan tahun 2000-an ada sebelum masifnya sekarang ini Rohingya mengungsi, itu kaum Rohingya itu kan ada isu bahwa orang Buddha memperkosa Muslim Rohingya. Timbullah marah gitu, pembakaran orang Buddha juga begitu, ada isu, ada juga yang membunuh orang Rohingya terhadap Buddha gitu. Di situ mulai konflik terus, dan sampai hari ini tidak bisa disatukan. Ini penting adanya intervensi negara-negara di kawasan ASEAN untuk menyelesaikan masalah konflik Rohingya ini, termasuk juga dari PBB, karena memang ini menyangkut etnis gitu, bukan lagi soal agama, bukan soal agama, etnis di sini. Karena Muslim Burma juga kan suku asli mendukung nasionalisme, kemerdekaan nasionalisme Burma dan melahirkan sebuah negara Republik Demokrasi Burma yang sekarang menjadi Republik Myanmar. Itu akar sejarahnya di situ. Jadi faktor kecemburuan, kebencian, karena memang sebelumnya ada sebuah kebijakan dari pemerintahan Inggris yang mengistimewakan kaum Rohingya atau Rakhine itu.
ya, di Rakhine itu. Dan memang juga ada dulunya bagian kesultanan. Rakhine itu kesultanan juga, kesultanan Islam di daerah Burma. Dan hidup bagus ketika pada masa Inggris, ya dia tunduk pada pemerintahan Inggris gitu kan. Itu di Burma memang sangat pelik dan kompleks gitu masalah Rohingya ini. Apalagi sekarang dengan adanya organisasi-organisasi transnasional yang masuk pada kelompok Rohingya untuk melakukan jihad gitu kan. Kaum jihadis sudah masuk di Rohingya, termasuk juga di Rohingya di Asia Tenggara pada umumnya. Kaum jihadis dari Turkistan Timur, di kelompok bukan pemerintah Turki ya, bukan hanya itu, di kelompok Turkistan Timur itu ya daerah dari Asia Tengah itu melakukan sebuah operasi jihadis. Tapi itu kan orang pada tidak tahu karena itu adalah operasi intelijen. Dan itu sudah kompleks sekali masalah di Rohingya itu. Maka terjun ini satu pihak masalah etnis, satu pihak juga masalah radikalisme, satu pihak juga masalah penindasan dari pemerintahan Myanmar yang karena kebencian itu kan. Dia kan Myanmar suku Burma yang memerintah benci gitu. Makanya konstitusi Myanmar kan tidak dimasukkan itu Rohingya itu. Oh iya. Terima kasih banyak kepada Bapak Asep yang telah menjelaskan mengenai jejak Islam di Myanmar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.